Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi topologi ring. Dan ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Untuk mengenal lebih jauh, ini adalah beberapa definisi dari topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Topologi ring. Topologi ring biasa disebut dengan topologi cincin, adalah sebuah desain topologi jaringan yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Pengertian topologi ini didasarkan pada setiap perangkat komputer yang terhubung dalam suatu rangkaian yang berbentuk lingkaran. Ciri-ciri topologi ring. Ciri-ciri topologi ring yang pertama adalah struktur fisik berbentuk lingkaran. Setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya dalam sebuah lingkaran tertutup. Dengan kata lain, setiap perangkat memiliki dua tetangga, yaitu sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan yang kedua, ketergantungan pada perangkat sebelahnya. Setiap perangkat hanya berkomunikasi dengan perangkat tetangganya di sekitarnya. Pesan yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya harus melalui setiap perangkat di antaranya. Dan yang ketiga, keandalan tinggi. Topologi cincin memiliki keandalan tinggi, karena jika suatu perangkat mengalami kegagalan, maka perangkat yang lain masih tetap terhubung. Namun jika lebih dari satu perangkat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan dapat terganggu. Dan yang keempat, jumlah hubungan langsung yang dibutuhkan. Yang kelima, potensial konflik pada akses data. Dan yang keenam, kesulitan dalam penambahan atau penghapusan perangkat. Yang ketujuh, performa yang konsisten. Dan yang kedelapan, cara kerja dengan token. Dalam topologi cincin, pesan atau data dikirim dalam bentuk token yang bergerak melalui setiap perangkat. Setiap perangkat hanya dapat mengirim data jika memegang token. Cara kerja topologi ring. Yang pertama adalah token passing. Token passing merupakan salah satu fitur utama topologi cincin. Dalam penggunaan token untuk mengatur akses ke media transmisi, misalnya kabel dalam jaringan. Token adalah pesan khusus yang bergerak dalam lingkaran melalui setiap perangkat dalam jaringan. Yang kedua, inisialisasi. Dan yang ketiga, akses ke media. Keempat, transmisi data. Ketika perangkat memiliki token, perangkat tersebut dapat menempelkan paket data yang akan dikirim ke media transmisi. Paket data kemudian dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain dalam lingkaran hingga mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang kelima, penerimaan dan pemrosesan data. Dan yang keenam, pengembalian token. Dan yang ketujuh, deteksi kegagalan. Dan yang kedelapan, penambahan dan penghapusan perangkat. Kekurangan pada topologi ini merupakan yang pertama, kesulitan penambahan atau penghapusan perangkat, kesulitan dalam identifikasi masalah, kinerja yang lambat pada beban tinggi, risiko kesalahan jaringan, dan keterbatasan skalabilitas. Dan kelebihan dari topologi ini merupakan struktur yang sederhana, ketergantungan yang rendah, performa konsisten, dan keandalan yang tinggi. Nah, pada slide ini merupakan cara konfigurasi jaringan dengan Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu buat desain IP address dan bentuk topologi ring seperti yang ada pada gambar. Dan untuk bagian yang pertama, kalian buat dulu desain dari topologi ringnya, bagaimana dan IP addressnya untuk masing-masing PC. Setelah itu sambungkan kabel crossover untuk masing-masing router dan kabel straight untuk PC ke router, dan tunggu sampai semua berwarna hijau.
Jika setelah semua selesai, masuk ke IP configuration dengan cara klik 2 kali pada bagian PC yang akan dikonfigurasi, dan kemudian masuk ke IP configuration pada tanda merah. Kemudian setelah itu masukkan IP configuration yang telah kalian buat. Pada bagian desktop ini kalian pilih static ya teman-teman, biar kalian masukin IP-nya manual. Kalau di HCP mereka akan ngasih IP address-nya secara otomatis. Dan untuk subnet mask, kalian tekan aja 2 kali, nanti akan terisi secara otomatis. Lakukan langkah tersebut untuk semua PC. Setelah semua PC sudah dikonfigurasi, setelah semua PC sudah dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah uji coba dengan mengirim pesan. Ya, dan yang pertama adalah Bapak Ibu tes pesan dari PC 1 ke PC yang lain dengan cara klik 2 kali pada PC, kemudian pada desktop pilih command from. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tulis IP address dari PC yang akan dikirim pesan. Di gambar saya akan mencoba mengirim pesan ke PC 3 dengan IP addressnya 192.168.100.3. Nah, jika ada tulisan reply from seperti tanda merah, tanda kotak merah, berarti pesan yang Bapak Ibu kirim sudah terkirim, dan Bapak Ibu lakukan kepada semua PC. Jika terdapat pesan seperti yang ada di gambar, maka semua PC sudah terhubung. Ya, begitulah hasil presentasi yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.